Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini pada mata kuliah Geometri Analitik, kita akan belajar materi tentang lingkaran dengan dosen pengampu Bapak Vegi Yokri MPD, di mana materi yang pertama adalah tentang persamaan lingkaran. Sebelum masuk ke persamaan lingkaran, sebaiknya teman-teman pahami dulu pengertian atau definisi lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya dari suatu titik tertentu sama panjang. Selanjutnya, titik tertentu itu dinamakan titik pusat lingkaran, dan jarak yang sama tersebut dinamakan jari-jari lingkaran. Dapat dilihat sesuai definisi lingkaran ini adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya ini sama panjang dari suatu titik tertentu. Dan titik tertentu itu dinamakan titik pusat lingkaran. Sedangkan jarak yang sama panjang dari titik pusat tersebut disebut jari-jari lingkaran, yang sering dinotasikan dengan huruf R. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran yang pertama adalah persamaan lingkaran yang berpusat di koordinat 0,0. Perhatikan diagram Kartesius berikut. Terdapat sebuah lingkaran dengan titik pusat P dengan koordinat 0,0, kemudian diambil sembarang titik pada lingkaran, yaitu titik A dengan koordinat X, Y. Ini X dan ini Y. Nah, terbentuklah segitiga siku-siku APX. Karena panjang AP merupakan sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku, maka panjangnya adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dapat dilihat jarak titik A ke P itu merupakan jari-jari lingkaran, maka bisa kita tuliskan dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R. Kemudian, jika kita kuadratkan kedua ruas, maka akan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi, di sini kesimpulannya persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan jari-jarinya R adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Berikutnya adalah contoh soal. Tentukan persamaan lingkaran berpusat 0,0 dan melalui titik min 3,5. Ketika teman-teman mau mencari persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0, yang perlu teman-teman cari terlebih dahulu itu cuma satu, yaitu R-nya atau jari-jarinya. Nah, di soal ini R-nya kan nggak ada, ini harus kita cari. Caranya, teman-teman substitusikan min 3,5 ke persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ganti X-nya dengan min 3 dan Y-nya dengan 5. Kemudian, min 3 dikuadratkan menjadi 9 dan 5 dikuadratkan menjadi 25 dan sama dengan R kuadrat. 9 ditambah 25 adalah 34 sama dengan R kuadrat, atau R kuadrat sama dengan 34. Jadi, persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadratnya kita ganti dengan 34, jadi persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 34. Selanjutnya, persamaan lingkaran yang berpusat di titik selain 0,0 atau titik A, B. Ilustrasinya, perhatikan diagram Kartesius berikut. Kita misalkan terdapat sebuah lingkaran di sini, pusatnya di A, B, berarti absisnya itu A, koordinat pusatnya adalah B. Seperti biasa, kita tarik sebuah garis jari-jari, kemudian titik ini kita misalkan dengan titik B. X, Y, berarti absisnya adalah X dan koordinatnya adalah Y. Dari P ke B ini yang disebut dengan jari-jari lingkaran.
Nah, terbentuklah segitiga seperti tadi. Biar gampang, kita pakai Pitagoras. Nah, teman-teman perhatikan dari A ke P itu berarti sama dengan X min A atau X dikurang A. Nah, dari B ke A berarti Y dikurang B. Nah, sekarang kita bisa mencari panjang R-nya menggunakan Pitagoras, yaitu R kuadrat sama dengan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat, atau bisa kita tulis dengan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Jadi, titik pusatnya adalah A, B dan jari-jarinya adalah R. Sekarang masuk ke contoh soal. Sebuah lingkaran dengan pusat 1,2 dan memiliki jari-jari 5, tentukan persamaan lingkaran tersebut. Diketahui P sama dengan 1,2 atau titik pusat lingkaran A, B, sedangkan jari-jarinya adalah 5. Penyelesaiannya, karena pusat lingkarannya adalah A, B, maka digunakan aturan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu kita substitusikan, A kita ganti dengan 1, kemudian B kita ganti dengan 2. Maka X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 25. Karena R-nya adalah 5, maka 5 dikuadratkan jadi 25. Kemudian kita uraikan ke dalam bentuk umumnya menjadi X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 ditambah Y kuadrat dikurang 4Y ditambah 4 sama dengan 25. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 4Y dikurang 20 sama dengan 0. Sehingga bentuk umum persamaan lingkaran dengan pusat 1,2 dan jari-jari 5 adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 4Y dikurang 20 sama dengan 0. Kemudian kita bahas bentuk umum persamaan lingkaran. Ini persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Nah, sekarang kita akan mengubah bentuk ini ke dalam bentuk umum. X min A kuadrat kita kuadratkan menjadi X kuadrat min 2AX ditambah A kuadrat, kemudian ditambah Y min B kita kuadratkan menjadi Y kuadrat dikurang 2BY ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini posisinya kita ubah X kuadrat dulu, kemudian Y kuadrat, kemudian min 2AX, kemudian min 2BY, kemudian ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan 0. Penulisannya kita sederhanakan bagian min 2A, min 2B, dan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat. Ini kita misalkan dengan variabel lain karena itu suatu nilai. Min 2A-nya kita misalkan dengan A kapital, min 2B kita misalkan dengan B kapital, dan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat kita misalkan dengan C kapital. Jadi, bentuk umum persamaan lingkaran adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Ini jadi terlihat lebih sederhana. Kemudian, dengan A kapital nilainya adalah min 2A, di mana A non-kapital ini koordinat absis dari titik pusat. Jadi kalau teman-teman mau nyari absis titik pusat, berarti A kapital ini koefisien X. Tinggal teman-teman bagi dengan min 2. Sekali lagi, absis titik pusat A dibagi min 2. Kemudian B. B ini sama dengan min 2B.
Berarti kalau teman-teman mau nyari koordinat titik pusat atau B kecilnya itu B kapital dibagi min 2. Lalu dari sini kita peroleh C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat. Kalau teman-teman mau mencari R kuadrat, maka R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C. Atau R-nya itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C. Untuk pembahasan selanjutnya adalah persamaan garis singgung. Sebelum kita masuk ke persamaan garis singgung, kita bahas dulu pengertian dari garis singgung itu sendiri. Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong atau bersinggungan dengan lingkaran, hanya di sebuah titik. Selanjutnya, titik itu disebut dengan titik singgung. Lalu, persamaan garis singgung dapat ditentukan apabila gradien garis singgung diketahui atau titik singgungnya diketahui, atau bisa pula ditentukan bila garis tersebut melalui suatu titik di luar lingkaran. Setelah kita mengetahui pengertian dari garis singgung, selanjutnya kita bahas persamaan garis singgung lingkaran. Untuk yang pertama, persamaan garis singgung lingkaran bila gradien garis singgung diketahui. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar terdapat sebuah lingkaran dengan titik pusat di O 0,0. Kemudian terdapat sebuah garis Y sama dengan MX plus N, di mana kemiringan atau gradien garis ini adalah M. Lalu, gambar dua buah garis yang sejajar dengan garis Y MX plus N. Karena kemiringan garis-garis tersebut sama, maka bisa kita misalkan garis singgung itu dengan Y sama dengan MX plus K dan menyinggung sebuah titik di luar lingkaran. Karena nilai K belum kita ketahui, maka kita cari dulu nilai K dengan menggunakan persamaan lingkaran yang sudah dibahas sebelumnya. Kita substitusikan saja persamaan Y sama dengan MX plus K ke dalam persamaan lingkaran hingga menjadi X kuadrat plus MX plus K kuadrat sama dengan R kuadrat. Apabila dioperasikan, akan menjadi 1 plus M kuadrat dikali X kuadrat plus 2 MKX plus K kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Apabila dikelompokkan, maka 1 plus M kuadrat ini adalah A, 2MK ini adalah B, dan K kuadrat min R kuadrat adalah C. Dalam persamaan kuadrat, hanya bisa mempunyai satu harga X. Untuk itu, syaratnya adalah kita harus mendiskriminasi persamaan tersebut dengan menggunakan rumus diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita substitusikan saja nilai A, B, dan C ke rumus diskriminan. Sehingga menjadi D sama dengan 4M kuadrat K kuadrat min 4 dikali 1 plus M kuadrat dikali K kuadrat min R kuadrat. Kemudian, kita operasikan hingga menjadi 4M kuadrat K kuadrat min 4K kuadrat ditambah 4R kuadrat min 4M kuadrat K kuadrat plus 4M kuadrat R kuadrat sama dengan 0. Nah, yang 4M kuadrat K kuadrat dengan min 4M K kuadrat ini bisa kita coret sehingga menjadi lebih sederhana. Jadi min 4K kuadrat plus 4R kuadrat tambah 4M kuadrat R kuadrat sama dengan 0. Kemudian, kita pisahkan 4 ini kita keluarkan sehingga menjadi min 4 dikali K kuadrat min R kuadrat dikurang M kuadrat R kuadrat sama dengan 0. Kemudian, kita operasikan yang mempunyai variabel saja sehingga K kuadrat min R kuadrat dikurang M kuadrat R kuadrat sama dengan 0. Karena di sini kita akan mencari K, maka kita pindahkan yang
selain K ini ke sebelah kanan, hingga menjadi K kuadrat sama dengan R kuadrat plus M kuadrat R kuadrat. Karena K-nya masih bernilai kuadrat, maka kita ubah menjadi K saja dengan memberi akar pada persamaan itu, sehingga menjadi K sama dengan plus minus akar R kuadrat plus M kuadrat R kuadrat. Kenapa di sini plus minus? Karena nanti hasil K bisa bernilai positif atau bisa juga bernilai negatif. Karena di belakang R kuadrat ini ada angka 1, maka bisa kalau kita keluarkan R kuadratnya, hingga menjadi K sama dengan plus minus akar 1 plus M kuadrat. Sehingga Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Ini nilai K-nya kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan MX plus K. Sehingga kita peroleh persamaan garis singgung lingkaran apabila gradien garis singgung diketahui. Rumusnya adalah Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Kita masuk ke contoh soal. Tentukanlah persamaan garis singgung yang bergradien min 2 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Penyelesaiannya, yang pertama kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Di soal diketahui bahwa gradien persamaan garis singgung itu adalah min 2, sehingga M sama dengan min 2, dan kita lihat terdapat persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Nah, 16 ini merupakan R kuadrat, jadi untuk memperoleh R saja, kita akarkan 16 ini sehingga menjadi 4. Lalu, kita substitusikan nilai M dan R ke dalam persamaan Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Sehingga menjadi min 2X plus minus 4 akar 1 plus 4. Kalau dioperasikan menjadi min 2X plus minus 4 akar 5. Jadi, persamaan garis singgungnya ada 2, yaitu Y sama dengan min 2X plus 4 akar 5, dan Y sama dengan min 2X min 4 akar 5. Yang kedua adalah persamaan garis singgung lingkaran melalui titik pada lingkaran. Pada gambar terdapat sebuah lingkaran yang diketahui persamaan lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, dan terdapat titik P dengan koordinat X1, Y1. Kemudian, ambil titik Q pada koordinat X2, Y2 pada lingkaran. Lalu, kita substitusikan titik P dan Q ke persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, sehingga menjadi X1 kuadrat plus Y1 kuadrat sama dengan X2 kuadrat plus Y2 kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita kelompokkan variabel X dengan X, Y dengan Y, sehingga menjadi X1 kuadrat min X2 kuadrat sama dengan Y2 kuadrat min Y1 kuadrat. Lalu, kita jabarkan menjadi X1 kuadrat min X2 kuadrat jika dijabarkan menjadi X1 dikurang X2 dikali X1 plus X2. Kalau yang Y2 kuadrat min Y1 kuadrat apabila dijabarkan menjadi Y2 dikurang Y1 dikali Y2 plus Y1. Lalu kita kali silang menjadi Y2 min Y1 per X1 dikurang X2 sama dengan X2 plus X1 per Y2 plus Y1. Lalu, kita substitusikan X2 plus X1 per Y2 plus Y1 ke dalam persamaan garis, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan min X2 per X1 per Y2 plus Y1 dikali X min X1. Karena diketahui X2 sama dengan X1 dan Y2 sama dengan Y1, sehingga
Y dikurang Y1 sama dengan min X1 per Y1 dikali X min X1. Lalu kita pindah ruaskan Y1 ke sebelah kiri, sehingga menjadi Y1 dikali Y min Y1 kuadrat sama dengan min X1 dikali X plus X1 kuadrat. Lalu kita kelompokkan yang kuadrat dengan yang kuadrat dan yang memiliki pangkat 1 dengan yang pangkat 1, sehingga Y1 dikali Y plus X1 dikali X sama dengan X1 kuadrat plus Y1 kuadrat. Jika disederhanakan, karena X1 kuadrat plus Y1 kuadrat itu merupakan rumus dari persamaan lingkaran, maka bisa kita ubah menjadi R kuadrat, sehingga X1 dikali X plus Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat. Sehingga persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik pada lingkaran adalah X1 dikali X plus Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 6Y min 12 sama dengan 0 yang melalui titik 5,1. Penyelesaiannya, langkah pertama kita mencari titik pusat dan jari-jari lingkaran. Untuk mencari titik pusat, kita menggunakan rumus P min setengah A, min setengah B. Pada soal, diketahui A-nya adalah min 4 dan B-nya adalah 6, sehingga titik pusat lingkarannya adalah P min 2,3. Lalu, kita mencari jari-jari lingkaran dengan menggunakan rumus R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat min C. Lalu kita substitusikan, A-nya adalah 2, B-nya adalah 3, dan C-nya adalah min 12. Sehingga menjadi R sama dengan akar 2 kuadrat plus min 3 kuadrat min 12. Sehingga R-nya sama dengan akar 25. Berarti R-nya adalah plus minus 5. Nah, kita peroleh titik pusat lingkarannya tidak berada di titik 0,0, melainkan di titik min 2,3, maka rumus yang kita gunakan adalah X1 dikurang A dikali X dikurang A plus Y1 dikurang B dikali Y dikurang B sama dengan R kuadrat. Lalu, kita substitusikan saja menjadi 5 dikurang 2 dikali X dikurang 2 plus 1 ditambah 3 dikali Y ditambah 3 sama dengan 5 kuadrat. Bila dioperasikan menjadi 3X min 6 plus 4Y plus 12 dikurang 25 sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan menjadi 3X plus 4Y min 19 sama dengan 0. Jadi, persamaan garis singgung lingkaran adalah 3X plus 4Y sama dengan 19. Yang ketiga adalah persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran. Misalkan terdapat sebuah lingkaran dengan titik T yang memiliki koordinat X0, Y0 yang berada di luar lingkaran. Dan lingkaran mempunyai persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian terdapat dua titik singgung di titik S1 dan S2. Sehingga persamaan garis singgungnya adalah X1 dikali X plus Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat dan X2 dikali X plus Y2 dikali Y sama dengan R kuadrat. Rumus ini kita peroleh dari persamaan garis singgung yang kita bahas sebelumnya. Lalu, yang melalui titik T pada koordinat X0, Y0, maka berlaku X1 dikali X0 plus Y1 dikali Y0 sama dengan R kuadrat. Dan X2
dikali X0 plus Y2 dikali Y0 sama dengan R kuadrat. Ini kita substitusikan X0 ini ke dalam X. Lalu, koordinat-koordinat titik pada S1 dan S2 memenuhi persamaan garis X0 dikali X plus Y0 dikali Y sama dengan R kuadrat. Dengan cara yang sama, dapat ditentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat yang melalui titik di luar lingkaran. Sehingga diperoleh persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 yang dapat ditarik dari titik 7,1. Penyelesaiannya, yang pertama, persamaan garis polarnya adalah X1 dikali X plus Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat, sehingga diperoleh 7X plus Y sama dengan 25. Ini kita substitusikan titik 7,1 ke dalam persamaan X1 dikali X plus Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat. Kalau kita pindah ruaskan 7X menjadi Y sama dengan min 7X plus 25. Persamaan ini kita misalkan menjadi persamaan 1. Lalu kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Sehingga X kuadrat plus min 7 plus 25 kuadrat sama dengan 25. Kalau dioperasikan menjadi X kuadrat plus 49 X kuadrat min 350X plus 625 dikurang 25 sama dengan 0. Jika kita sederhanakan menjadi 50X kuadrat min 350X plus 600X. Lalu, sama-sama kita bagi 50 menjadi X kuadrat min 7X plus 12 sama dengan 0. Lalu, kita cari akar dari X kuadrat min 7X plus 12 sama dengan 0. Akarnya adalah yang satu X min 4 dan X min 3. Sehingga kita peroleh X1-nya sama dengan 4 dan X2-nya sama dengan 3. Lalu kita substitusikan nilai X1 dan X2 ke persamaan 1. Sehingga Y1 sama dengan min 7 dikali 4 plus 25. Y1-nya sama dengan 4. Lalu Y2 sama dengan min 7 dikali 3 plus 25. Sehingga Y2-nya sama dengan 4. Jadi, titik koordinat titik potong garis polar dengan lingkaran adalah A 4, min 3 dan B 3,4. Lalu, substitusikan koordinat garis polar ke persamaan X1 dikali X plus Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat. Sehingga persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 yang melalui titik A 4, min 3 adalah 4X min 3 Y sama dengan 25. Nah, materi yang selanjutnya adalah sudut antara dua lingkaran. Sudut antara dua lingkaran adalah sudut yang diapit oleh garis-garis singgung pada lingkaran-lingkaran di titik potong kedua lingkaran itu. Kita perhatikan di sini terdapat dua lingkaran yang berturut-turut pusatnya di P1 dan P2. Sesuai definisi di atas, sudut antara dua lingkaran adalah sudut yang diapit oleh garis-garis singgung pada lingkaran-lingkaran di titik potong dua lingkaran tersebut. Kita perhatikan di sini, garis orange adalah garis singgung lingkaran. Sudut tersebut diapit oleh garis-garis singgung pada lingkaran di titik potong kedua lingkaran.
seperti yang di definisi tadi kan. Nah, di sini titik potong kedua lingkaran tersebut itu adalah titik A. Nah, kita perhatikan bahwa alfa ini adalah sudut antara lingkaran-lingkaran dengan pusat P1 dan P2. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk menentukan besar alfa. Yang pertama itu kita menentukan titik potong antara lingkaran-lingkaran dengan pusat P1 dan P2. Di sana ada dua titik potong, misalkan salah satunya adalah A, X0, Y0. Lalu yang kedua, kita tentukan persamaan garis singgung pada masing-masing lingkaran pada salah satu titik potongnya. Misalnya, lingkaran 1 itu garis singgungnya di titik A adalah G1, yaitu Y sama dengan M1X ditambah N1, dan di lingkaran 2 itu garis singgungnya di titik A adalah G2, yaitu Y sama dengan M2X ditambah N2. Yang ketiga itu kita tentukan sudut apit kedua garis singgung atau alfa dengan menggunakan rumus sudut apit antara dua garis, yaitu tangan alfa sama dengan gradien garis pertama ditambah gradien garis kedua per 1 ditambah gradien garis pertama dikali gradien garis kedua. Di sini, jika alfa sama dengan 90 derajat atau kedua lingkaran saling tegak lurus, maka akan berlaku bahwa segitiga P1, P2A itu siku-siku, sehingga berlaku kuadrat dari P1, P2 itu sama dengan R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Nah, berikutnya ini adalah contoh. Tentukan sudut antara dua lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 dan X kuadrat ditambah Y kuadrat min 8X min 2Y plus 16 sama dengan 0. Di sini terdapat dua persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran pertama yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Dan persamaan lingkaran kedua yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat min 8X min 2Y plus 16 sama dengan 0. Di sini, untuk persamaan lingkaran kedua akan kita bawa ke bentuk kuadran sempurna. Caranya yaitu di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat min 8X min 2Y plus 16 sama dengan 0. Konstanta plus 16 ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi min 16, sehingga X kuadrat plus Y kuadrat min 8X min 2Y sama dengan min 16. Lalu, kita tambahkan kuadrat dari setengah koefisien X ini ke bagian ini. Jadi, setengah dari koefisien X ini kan min 8, berarti kita setengahnya berarti min 4, lalu kita kuadratkan. Di sebelah sini juga koefisien setengah dari koefisien Y menjadi min 1 kuadrat. Karena di sebelah kiri kita tambahkan min 1 kuadrat dan min 4 kuadrat ini, maka sebelah kanan kita harus juga tambahkan karena agar tidak mengubah hasil dari nilai ini. Lalu kita sederhanakan menjadi X kuadrat min 8X min 4 kuadrat itu 16, lalu Y kuadrat plus Y kuadrat min 2Y, min 1 kuadrat itu sama dengan plus 1, sama dengan min 16 plus 16 plus 1. Lalu kita ubah ke kuadrat, persamaan kuadrat, jadi X min 4 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 1. Sehingga kita mendapatkan A-nya itu sama dengan 4, B-nya sama dengan 1, dan jari-jarinya itu akar 1 sama dengan 1. Jadi lingkaran ini berpusat di titik 4,1 dengan jari-jari RI-nya itu adalah 1. Selanjutnya, kita akan mencari titik potong dua lingkaran tersebut. Kita masukkan dulu nilai persamaan lingkaran kedua. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat min 8X min 2Y sama dengan min 16. Lalu kita kurangkan dengan persamaan lingkaran pertama yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Kita kurangkan.
maka mendapatkan hasil min 8x min 2y sama dengan min 32. Karena kita hanya untuk mencari nilai y saja, jadi nilai x ini kita pindah ruaskan ke kanan, jadi kita mendapatkan min 2y sama dengan 8x min 32. Karena kita hanya ingin mendapatkan y saja, maka sama dengan min 4x ditambah 16. Jadi karena ini 8 dibagi min 2 sama dengan min 4x. Min 2 ini kita bagikan dengan 32 mendapatkan plus 16. Setelah kita tadi mendapatkan titik potongnya, yaitu y sama dengan min 4x plus 16, lalu kita substitusikan ke persamaan lingkaran pertama, yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16, menjadi x kuadrat, y ini diganti ke titik potong yang tadi, jadi min 4x plus 16 dikuadratkan sama dengan 16, lalu menghasilkan x kuadrat ditambah 16x kuadrat min 128x plus 256 sama dengan 16. Lalu 16 ini kita pindah ruaskan ke kiri menjadi 17x kuadrat min 128x plus 256 min 16 sama dengan 0. Lalu hasilnya jadi 17x kuadrat min 128x plus 240 sama dengan 0. Gunakan rumus ABC sehingga karena kita ingin menentukan nilai X-nya, maka kita gunakan rumus ABC untuk mencari X tersebut. Yaitu dengan cara rumus X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dengan A itu adalah 17, B-nya itu min 128, dan C-nya itu 240. Nah, kita masukkan ke dalam sini sehingga mendapatkan nilai X yang pertama yaitu 64 per 17 plus 4 per 17 itu menghasilkan X4, atau yang minusnya 64 per 17 dikurang 4 per 17 itu menghasilkan 3,52. Nah, tadi kita sudah mendapatkan nilai X-nya. X yang pertama tadi kan X4 kan. Nah, baru kita masukkan ke Y sama dengan min 4X plus 16 sama dengan min 4. X yang 4 plus 16 sama dengan 0. Lalu yang X kedua itu 3,52. Kita masukkan ke Y sama dengan min 4X plus 16. Mendapatkan nilai 1,92. Nah, kita ambil satu titik potong. Misalnya di sini kita ambil X-nya 3,52, Y-nya kita ambil 1,92. Nah, lalu kita cari persamaan garis singgung pada lingkaran yang pertama dulu, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16 yang melalui titik potong 3,52 dan 1,92. Nah, kita masukkan rumus ini. X1 X plus Y1 Y 16. X1-nya kita ganti ke 3,52 X, X-nya turun, plus Y1 kita ganti ke 1,92. 1,92 Y sama dengan 16. Karena kita hanya ingin mencari Y, maka didapat 16 dikurang 32X per 1,92. Sehingga didapatkan satunya itu 3 min 3,52 per 1,92. Nah, selanjutnya kita akan cari persamaan garis singgung pada persamaan lingkaran kedua yang tadi kita ambil yang bagian ininya. X min 4 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 1 melalui titik potong A 3,52 dan 1,92. Kita masukkan X1 min 4, X min 4 plus Y1 min 1, Y min 1 sama dengan 1. X1-nya kita ganti ke 3,52 dikurang 4, X min 4 plus Y1 kita ganti ke 1,92.
min 1, Y min 1 sama dengan 1. Lalu kita operasikan 3,52 dikurang 4 tuh min 0,48, X min 4, ini juga kita kurangkan jadi 0,92, Y min 1 sama dengan 1. Lalu kita operasikan, ini dikalikan ke dalam kurung, jadi menghasilkan min 0,48X plus 1,92, yang Y juga 0,92 ini kita kalikan ke dalam, jadi plus 0,92Y min 0,92 sama dengan 1. Lalu 1 itu kita pindah ruaskan ke kiri, menghasilkan min 0,48X plus 1,92 plus 0,92Y min 0,92 min 1 sama dengan 0. Nah, karena 0,92 kurang 1 ini menghasilkan min 1,92, maka di sini bisa dicoret dengan plus 1,92. Habis. Menyisahkan min 0,48X plus 0,92Y. Karena kita hanya mencari nilai Y, maka didapat 0,48 per 0,92X. Sehingga M2-nya itu didapat 0,48 per 0,92. Nah, tadi kita udah dapatkan M1 dan M2-nya, jadi kita masukkan saja ke dalam rumus, yaitu tan alfa sama dengan M1 plus M2 per 1 plus M1 kali M2. Kita masukkan, M1-nya tadi min 3,52 per 1,92, plus M2-nya tadi 0,48 per 0,92. Dibagi 1 plus M1-nya tadi min 3,52 per 1,92 dikali M2-nya 0,48 per 0,92. Lalu kita operasikan mendapatkan hasil min 1,31 per 0,04. Lalu kita bagi, jadi hasilnya min 32,75. Karena kita hanya ingin mencari alfanya saja, maka alfa sama dengan min 1,54 derajat. Nah, materi yang terakhir itu ada berkas lingkaran. Bisa dilihat dari PPT itu yang di sebelah kiri itu ada, kami suguhkan sebuah gambar, yaitu ada lingkaran yang berwarna biru dan lingkaran yang berwarna merah. Nah, lingkaran yang berwarna merah itu adalah lingkaran L1 dan L2, sedangkan lingkaran yang berwarna biru itu adalah berkas dari lingkaran L1 dan L2. Di situ juga ada titik A dan titik B. Titik A dan titik B adalah yang menggabungkan garis kuasa. Selanjutnya itu ada definisi berkas lingkaran, yaitu sembarang lingkaran yang dibuat melalui dua titik potong dari dua lingkaran. Example atau contoh, tentukan persamaan lingkaran yang melalui dua titik potong L1 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Dan L2 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 31. Serta melalui titik potong 7,6. Langsung saja kita jawab. Nah, di sini ada persamaan berkas lingkarannya, yaitu L1 sama dengan lambda, L2 sama dengan 0. Langsung saja kita masukkan nilainya kan. L1 tadi kan diketahui di soal X kuadrat plus Y kuadrat. Langsung aja kita buat persamaannya sama dengan 25, itu kita pindah ruaskan ke sebelah kiri jadi min. Terus langsung saja plus lambda L2. L2-nya sudah kita ketahui, langsung saja kita masukkan X kuadrat plus Y kuadrat min 31, sama halnya seperti L1 tadi. Kita buat sama dengan 0. Karena melalui titik 7,6, maka X-nya itu adalah, titik X-nya yaitu 7. Jadi langsung saja X-nya kita ubah semuanya dengan 7. Dan melalui titik Y 6. Jadi Y-nya itu kita ubah menjadi 6 juga. Jadi 7 kuadrat plus 6 kuadrat kurang 25 tambah lambda L2 yaitu 7 kuadrat plus 6 kuadrat
kurang 31 sama dengan 0. Sama dengan 60 plus lambda kali 54 sama dengan 0. Lambda sama dengan min 60 per 54. Lalu kita substitusikan lambda ke dalam persamaan 1 yang kita peroleh tadi. X2 plus Y2 min 25 plus min 60 per 54 dikali X kuadrat plus Y kuadrat min 31 sama dengan 0. Kita kalikan semuanya itu 54. Jadi hasilnya 54 X kuadrat plus 54 Y kuadrat dikurang 1350 dikurang 60 X kuadrat dikurang 60 Y kuadrat ditambah 1860 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita perkecil lagi menjadi kejumlahkan kan jadi min 4 X kuadrat min 4 Y kuadrat plus 510 sama dengan 0. Nah, di situ semuanya sama-sama dibagi 4 sehingga mendapatkan hasil akhir yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 127,5. Mengapa jadi 127,5? Itu 510-nya itu dipindah ruaskan setelah dibagi 4. Sehingga mendapatkan nilai 127,5. Sekian presentasi kami dari kelompok 1. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana we terus? Yang mana terus?